hubungan dengan manusia itu susah banget. Kita tuh nggak punya kemampuan untuk mengislah atau memperbaiki hubungan antara kita dengan manusia. Tuh nggak mampu loh menguasai hatinya sendiri. Kita tuh nggak bisa loh mengendalikan hati kita sendiri, itu kita nggak bisa. Apalagi hati orang lain. Sehingga ketika kita mencoba untuk mengambil hati manusia, memperbaiki hubungan dengan manusia, nggak ada yang mampu. Jangankan kita, dia aja nggak bisa membolak-balikan hatinya sendiri. Siapa yang bisa membalikkan hati? Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spiritual detox di bulan Ramadan itu adalah yang pertama, kurangi distraksi. Kurangi distraksi. Artinya, kurangilah hal-hal yang bikin pikiran kita sibuk selain Allah. Kurangilah hal-hal yang bikin perasaan kita itu was-was untuk hal yang gak jelas. Kurangilah pikiran kita dari mikirin hal-hal yang sebetulnya gak bermanfaat buat kita, atau mengakses sesuatu yang gak bermanfaat buat kita, yang sibuk dengan sesuatu yang gak bermanfaat buat kita. Maksudnya apa? Kalian pernah kehilangan barang kan? Ketinggalan handphone, ketinggalan dompet yang isinya kartu-kartu berharga. Terus tiba-tiba ada yang nemuin handphone kalian atau dompet, terus dibalikin. Gimana reaksi kalian ketika nerima barang berharga kalian dibalikin? Senang dong, bahagia, berterima kasih, kan gitu kan? Maka kata Nabi, seperti itulah harusnya seorang mukmin menerima nasihat. Seperti seseorang yang menerima barang berharga dia yang hilang dan dikembalikan. Itu POV keren banget sih dari hadis Nabi itu. Nasihat adalah barang berharga yang hilang dari seorang mukmin. Aslinya gini, 4 sifat muamalah orang yang bersosial yang masuk surga. Terutama kalau sekarang mungkin di media sosial yang agak liar ya. Apa 4 sifat ini? Hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Kalau kita punya 4-4-nya, dijamin masuk surga. Apa itu hayyin? Hayyin itu tenang, tidak reaksionis, nggak gampang bereaksi kepada orang-orang toksik. Itu namanya hayyin, tenang. Layyin itu lembut. Lembut itu nggak harus selalu dalam suara ya, nggak harus soft spoken gitu lah, saking softnya nggak kedengeran suaranya, nggak harus gitu lah. Layyin itu juga bisa bermakna pemilihan diksi yang tepat, yang santun, yang sopan, nggak ada kata-kata anjir, nggak ada. Qaribin itu apa? Qaribin itu friendly, tapi bukan friendly ke semua orang, apalagi lawan jenis ya. Di sini maksud friendly-nya tuh orangnya itu nggak jaim. Orangnya tuh nggak sombong. Kalau bisa malah down to earth. Dia tuh friendly-nya tuh sama orang miskin, sama anak yatim, sama orang susah. Sahlin di sini artinya memudahkan. Jadi dia orang dalam bergaul itu nggak mudahin orang lain, nggak nyusahin. Nah, ada saat ini mindful, nggak cuman kayak raga kita di sini, tapi pikiran dan perasaan kita di belakang atau di depan, di masa lalu atau di masa depan. Enggak, kita benar-benar ada di sini. Caranya apa? Coba bikin simulasi hadir. Simulasi hadir itu gini. Coba ada namanya terapi 5, 4, 3, 2, 1. Lihat 5 hal, kemudian dengar 4 hal, kemudian sentuh 3 hal, cium 2 hal, syukuri 1 hal. Itu cara menterapi hadir. Present ya. Jadi kita benar-benar ada di sini. Caranya lihatlah 5 hal dalam kehidupan kalian. Dapat nikmatin, atau dengarkan 5 suara, atau sentuh 3 hal yang bisa kalian sentuh. Oh, ada gelas air, oh ada selain handphone lah ya, apa gitu, karena kan tadi terapinya jauh dari handphone kan. Sentuh keluarga kita, pergi ke masa depan dengan harapan, cita-cita, rencana. Tapi kalau capek, pulanglah ke saat ini, karena saat inilah tempat terbaik buat kita untuk menikmati dan bersyukuri hidup. Kita nggak bisa mensyukuri sesuatu yang belum kita dapatkan, dan kita juga nggak bisa merubah sesuatu yang sudah lewat. Kehidupan kita adalah saat ini, sekarang, di sini. Coba mindful dengan hari ini, nikmatin. Kalau kebanyakan mikir yang besok, yang hari ininya kelewat. Terus hari ini jadi masa lalu, nyesel lagi. Besok nyesel lagi, nyesel. Kita numpukin terus aja penyesalan demi penyesalan, karena nggak pernah menikmati yang present itu, yang hari ini. Semoga dengan 3 hal ini kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah di bulan Ramadan, dan dengan kayak gitu Allah yang akan memperbaiki hubungan antara kita dengan manusia. 1, kurangin distraksi. Kedua,
hadirlah di saat ini, nikmatilah hari ini. Dan yang ketiga, belajar mengurangi validasi manusia. Jangan kejar validasi manusia, tapi kejarlah validasi Allah. Katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allahu a'lam. Saya kembalikan lagi ke Kak Zira dan Kak Budi.